Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tadi ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai belajar kita hari ini, mohon ketua kelasnya untuk dibantu pimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ibu absen dulu ya anak-anak. Oke. Junita, Amin, Pela, Rajwa, Rizky, Siti, hadir semua ya anak-anak. Jadi kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya betul, tentang fungsi kuadrat. Ada yang masih ingat tentang fungsi kuadrat itu apa? Oke, benar sekali Junita. Bagaimana bentuk grafik dari fungsi kuadrat? Oke, Amin, benar sekali ya. Jadi seperti itu ya untuk fungsi kuadrat. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang trigonometri. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio trigonometri yaitu sinus, kosinus, dan tangen pada segitiga siku-siku. Dan peserta didik mampu menentukan nilai perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen. Oke. Ada yang tahu di sini sebelumnya trigonometri itu apa? Oh, benar sekali Rajwa ya. Oke, adapun definisi trigonometri bisa kita lihat yaitu trigonometri itu berasal dari kata Yunani ya, yaitu trigonon yang memiliki arti tiga sudut dan metron yang memiliki arti mengukur. Jadi trigonometri adalah salah satu cabang matematika tentang hubungan antara sudut dan sisi pada segitiga. Nah, trigonometri ini terdapat identitas trigonometri. Apa sih identitas trigonometri itu? Jadi identitas trigonometri adalah kesamaan yang memuat perbandingan trigonometri dari suatu sudut pada identitas trigonometri dikenal istilah apa anak-anak? Sinus, kosinus, dan tangen. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kenapa sih dikatakan ini segitiga siku-siku? Ya benar karena dia mempunyai apa? Ya tanda segitiga siku-siku. Jadi untuk segitiga siku-siku itu sendiri ditandai dengan tanda betul sekali. Jadi ini untuk sisi C, sisi A, dan sisi B. Di mana tetanya itu adalah depannya sisi A. Oke, untuk mencari sin theta bagaimana Bu? Seperti sin theta sama dengan A per C. Cos theta sama dengan B per C. Tan theta sama dengan A per B. Oke. Sin demi cos sami tan desa. Jadi kalian misalnya mencari cos theta misalnya berarti cos sami berarti samping per miring. Begitu anak-anak. Apakah ada yang belum paham? Oke, bagus. Udah paham semua ya? Nah, ini untuk contoh soal satunya ya. Jadi diketahui P merupakan sudut lancip. Jika tan P sama dengan 5 akar 11 per 11, maka nilai sin P berapa ya? Mari kita lihat. Ini kan diketahui P sama dengan 5 akar 11 per 11. Tadi siapa yang ingat tan P tadi apa? Tan tadi sama dengan D depan per samping. Oke. Berarti untuk nilai depannya 5 akar 11 per nilai sampingnya 11. Nah, jadi udah diketahui nih nilai tan-nya. Berarti kita mau nyari nilai sin P-nya. Bagaimana caranya? Kalian bisa membuat mencari sisi miring itu sama seperti rumus Pitagoras ya, dimana misalnya sisi miringnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi sama ya, ini
miring itu sebagai C-nya, jadi miring sama dengan akar dari depan, sisi depannya dikuadratkan ditambah dengan sisi sampingnya lalu dikuadratkan. Nah, untuk sisi depannya berapa? Sisi depannya yang tadi ya, 5 akar 11. Jadi 5 akar 11 dikuadratkan ditambah sisi sampingnya berapa? Jadi sisi sampingnya adalah 11. Jadi 11-nya dikuadratkan. Nah, jadi untuk hasilnya yaitu akar dari 275 ditambah 121. Jadi hasil akhirnya itu akar 396. Nah, untuk menyederhanakannya kalian bisa mengalihkan akar 36 dikali 11. Jadi 36-nya bisa dikeluarin kan? Akar 36 berapa? Ya, betul, akar 36 yaitu 6. Jadi 6 akar 11. Oke. Jadi kalian tinggal masukkan sin P itu apa ya? Tadi rumus cepatnya yaitu depan per miring. Untuk sisi depan tadi berapa? 5 akar 11. Jadi untuk sisi miringnya 6 akar 11. Nih berhubung sama-sama ada akar 11 nih. Mari kita bagi dengan masing-masing dengan akar 11. Jadi 5 per 6. Oke, 5 per 6. Jadi sin P-nya sama dengan 5 per 6. Sampai sini ada yang kurang paham? Oke, paham semua ya? Selanjutnya kita akan membahas contoh soal 2. Berdasarkan gambar di bawah, jika cos theta sama dengan 2/3, tentukan sin theta. Untuk cos theta tadi itu sama dengan cos sama dengan samping per miring ya. Jadi untuk sisi sampingnya itu diketahui 2 dan sisi miringnya 3. Jadi untuk sisi samping itu sisi yang di bawah sini ya, yaitu sisinya 2 dan sisi miringnya 3. Maka sin theta itu berapa? Nah, untuk mencari sin theta itu sendiri, apa sih rumusnya? Sin sama dengan depan per miring. Nah, untuk mencari sisi depannya itu sendiri, ini kan ada rumus nih. Dari mana sih datangnya 3 sama 2-nya angkanya? Nah, jadi untuk yang tadi kan kalian masih ingat kan? Untuk rumus Pythagoras tadi itu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, misalnya C-nya adalah sisi miring dan A-nya sisi depan dan B sisi samping. Jadi untuk mencari A sama dengan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Maka dari itu untuk nilai C-nya itu nilai miring ya berarti. Jadi nilai kemiringan 3 dan untuk nilai sampingnya itu adalah 2. Jadi 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat itu sama dengan akar dari 9 dikurang 4 sama dengan akar 5. Jadi untuk sin theta sama dengan depan per miring, nilai depannya diketahui akar 5 per 3. Jadi berapa sih sin theta-nya? Akar 5 per 3. Oke. Di sini masih ada yang kurang mengerti atas apa yang Ibu jelaskan tadi? Oke, baik. Jadi semuanya udah mengerti ya. Oke, untuk tugas kelompoknya Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Jadi nanti Ibu bagi, kalian kerjakan masing-masing kelompok itu kerjain satu aja. Jadi Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Untuk Junita, Amin Hudari sama Pella itu kelompok 1. Rajwa, Rizky dan Siti kelompok 2. Nah, silahkan dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu selama 5 menit kalian mengerjakannya untuk sama-sama. Jangan lupa untuk mengerjakan matematika itu secara sistematis atau secara terurut ya. Ini kelompok Junita sama Raja udah ngumpul. Jadi untuk perwakilan kelompoknya boleh mengerjakan di depan untuk masing-masing soal. Oke, silakan Junita maju. Bener ya rekan-rekan ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Junita. Oke, silakan Junita duduk. Dari kelompok Rajwa silakan. Ini Rajwa benar. Tepuk tangan dulu untuk Rajwa. Ya, atau ada yang kurang paham masalah materi yang Ibu sampaikan? Oke, bagus. Semuanya paham ya. Jadi siapa sih yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Silakan Amin. Oke, bagaimana kalau identitas trigonometri itu apa sih? Oke, benar ya. Apa yang dijelaskan oleh Amin tadi. Untuk
trigonometri ini sendiri itu sangat erat kaitannya dengan ketiga sudut ya. Untuk besok nih kita akan mempelajari tentang sekan, kosekan, dan kotangen. Jadi untuk kalian semua mohon dipelajari dulu materinya sebelum kita besok memulai pelajaran yang akan Ibu sampaikan. Jadi kalian bisa paham terlebih dahulu. Yang dulu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon ketua kelasnya dibantu pimpin doa. Baiklah, sekian dulu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.